Selanjutnya, sebelum saya undang pembicara yang kedua, yang tadi sudah saya singgung, Dr. Gunadi, beliau akan izinkan saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Dr. Gunadi adalah lulusan dari S1 di FKKMK UGM. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan untuk S3 di Kobe University, Jepang. Saya antara mau bilang Jepang sama Jepang jadi Japang ya. Di Jepang, di Jepang aja lah bahasa Indonesia. Kita EYD ya, ejaan yang baik dan benar. Beliau selesai di 2009, selanjutnya beliau melakukan postdoc ya di Johns Hopkins, luar biasa. Ini universitas yang sangat bereputasi. Dan kembali untuk melakukan pendidikan terkait dengan spesialisasi di bedah anak. Memang Dr. Gunadi ini kalau nggak susah, nggak suka. Jadi memang yang harus yang luar biasa, detil-detil begitu. Dan setelah lulus dari spesialis bedah anak, beliau juga beberapa kali fellow untuk memperdalam liver transplant, minimal invasif, dan juga beberapa fellow yang lain. Saat ini beliau menjabat sebagai chairman untuk Indonesian Genome. Dan yang luar biasa, Dr. Gunadi ini menerima award sebagai Indonesian Young Academy of Science pada Desember 2020 dan juga menerima penghargaan juga untuk international publication dengan high impact yang tinggi dari Kementerian Riset dan Teknologi di November 2020. Nah, ini Dr. Gunadi pada siang hari ini akan melanjutkan karena benang merahnya ini masih sangat terasa ya antara apa yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Hakim, kemudian yang dipaparkan oleh Dr. Maksi, dan sekarang juga akan diperdalam atau ditambahkan lagi oleh Dr. Gunadi. Dr. Gunadi akan membahas tentang dampak varian Omikron terhadap penyebaran, diagnosis, keparahan, dan vaksinasi COVID-19. Nah, Bapak Ibu yang sudah bertanya di kolom chat mungkin sudah langsung terjawab dari pemaparan yang akan disampaikan oleh Dr. Gunadi. Baik, Dr. Gunadi, selamat siang. Masih pagi, Ding. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi, Dr. Sylvie. Baik, terima kasih suara sekali, saya jelas Dr. ya? Gunadi. Jelas, ya. Dokter. Ya. Untuk Bapak Ibu Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas bisa menggunakan headset ya, Bapak Ibu, supaya lebih jelas. Baik, Dr. Gunadi, waktu kami serahkan kepada Dr. Gunadi. Ya, terima kasih Dr. Sylvie dan panitia PPK Agama atas kesempatannya. Izinkan saya melanjutkan Mas Hakim. Tadi setelah kita bicara virusnya dan evolusinya, kemudian kita bicara apa dampak khususnya mutasi varian Omikron terhadap penyebarannya, diagnosis, keparahan penyakitnya, dan efektivitas vaksinnya. Saya sendiri Gunadi dari FKKMK Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito. Kira-kira mungkin sebelumnya akan kami ulang sedikit ya pembahasan dari Dr. Hakim, tetapi hanya untuk menegaskan kembali apa pentingnya kita mempelajari genom secara singkat sebelum kita beralih ke Omikronnya dan dampak-dampaknya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa genom SARS-CoV-2 itu 30.000 basa, sedangkan kita genomnya adalah 3 miliar pasangan basa. Jadi kita 2 tahun berhadapan dengan 30.000 bahasa, di mana kita sendiri juga akan sebetulnya kita juga mengalami mutasi-mutasi juga, tetapi mungkin tidak memberikan dampak yang sangat signifikan tanpa kita sadari. Nah, kemudian ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hakim, jadi akan menegaskan kembali bahwa kita akan fokus kepada RBD karena tadi disampaikan berikatan dengan S2 reseptor pada sel inang manusia, sehingga fokus concern terutama di RBD. Nah, kalau kita translate lebih cepat, Pak, kurang berat derajatnya, itu karena berkaitan dengan gambar ini. Jadi berikatan RBD dari protein S SARS-CoV-2 kemudian akan terjadi pembelahan spike unit 1 dan unit 2 oleh protein yang namanya TMPRSS2, kemudian baru bisa virus SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam sel inang manusianya. Ini dasar kita untuk memahami
memahami kenapa Omikron itu bersifat yang tadi disebutkan. Jadi kalau kita bandingkan jumlah ekspresi pada hidung dan bronkus baik dewasa pada anak-anak itu adalah upper, yaitu saluran napas atas itu lebih tinggi ekspresi dari S2 reseptor maupun ekspresi TMP RSS2. Sedangkan lower atau paru-paru itu lebih rendah ekspresinya. Nah, ini yang gambar yang kedua ini yang akan menjelaskan kenapa kemudian nanti Omikron itu less severe atau tidak bergejala. Kemudian mutasi tadi sudah sangat disampaikan bahwa suatu keniscayaan akan terjadi, bahkan manusia, genom kita itu juga mengalami mutasi, tetapi kemudian tidak memberikan dampak fenotip, dampak terhadap klinis penyakit, maka kita cenderung mengignornya. Tapi sebetulnya juga terjadi. Kemudian mutasi ini tadi disampaikan akan ada yang membantu, tetap organisme lebih cenderung yang tidak membahayakan, sehingga dia bisa tersebar antar spesies, seperti kasusnya adalah Omikron. Kemudian terjadi karena error saat itu genomnya itu bereplikasi, manusia juga sama, saat bereplikasi timbul mutasi-mutasi. Dr. Hakim, probabilitas dari 30.000 bahasa itu berapa kejadian mutasi pada virus SARS-CoV-2, dan ini akan merupakan suatu keniscayaan. Nah, mutasi itu sendiri perubahan pada tadi 30.000, kalau kita 3 miliar, maka perubahan satu sequence-nya itu akan disebut mutasi. Varian itu sendiri apa? Varian itu adalah perubahan sequence-nya itu yang berbeda dari induknya. Jadi kalau sequence mutasi ada perubahannya, kemudian kalau mutasi itu kemudian berbeda dengan induknya, maka itu disebut varian. Makanya ada varian alfa, beta, delta, gamma, dan omikron. Sebetulnya kalau itu sudah memberikan signifikan dampak terhadap karakteristik virus itu, maka itu harusnya disebutnya strain. Tetapi karena mungkin supaya tidak timbul kebingungan banyak istilah, maka kita WHO menetapkan cukup disebut sebagai varian. Tapi sebetulnya varian yang seperti Omikron, seperti Delta itu sebetulnya dalam istilah itu sebetulnya disebut sebagai strain karena karakteristiknya telah berubah. Tapi nanti kan terlalu bingung ya, ada mutasi varian strain, ya, membingungkan sekali. Maka WHO menganggap varian itu sudah mewakili strain, terutama disebut VOC. Nah, kemudian ini sekilas mengulang ya. Jadi intinya ada 3 Bapak Ibu tadi disampaikan kalau VOC itu mempengaruhi transmisinya, bagaimana penyebarannya, escape atau tidak mengelabui sistem imun kita. Kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi derajat keparahan penyakit. Salah satu terpenuhi, maka dia naik kepada VOC. Kemudian ini alert for food monitoring tentunya statusnya di bawahnya VOI dan di bawahnya VOC ya. Kemudian ini varian VOI sudah ya tadi ya, salah satu fenotype, tetapi belum memberikan dampak yang luas. Itu baru masuk VOI. Kemudian Omikron sendiri bagaimana? B11529 kalau pangolin namanya ya. Jadi ini waktu disampaikan dilaporkan ke WHO, ini kita sangat familiar ya dengan salah satu direktur WHO ini di YouTube-nya bahwa dilaporkan tanggal 24 November, kemudian pertama kali dilaporkan oleh Afrika Selatan dan Botswana. Nah, ini sangat Pak Menteri melaporkan pertama kali deteksi Omikron di Indonesia, dan ini saat Pak Menteri melaporkan adanya transmisi lokal di Indonesia. Sehingga kalau dirangkum perjalanannya adalah seperti ini. 24 November dilaporkan ke WHO, ditetapkan hanya selisih 2 hari langsung ditetapkan oleh VOC oleh WHO. Di Indonesia adalah pertama kali dideteksi tanggal 16 Desember dan lokal transmisi pertama kali dilaporkan tanggal 28 Desember. Ini kira-kira perjalanan dari Omikron di dunia dan di Indonesia. Tadi mutasi sudah disampaikan oleh dokter pembicara sebelumnya bahwa fokusnya pada RBD, terutama dari sekitar 60 spike protein sekitar 30-an, 15-nya sekitar dari ada di RBD-nya. Jadi 50% dari seluruh mutasi di RBD, 50% dari RBD, dari spike adalah di RBD. Mudahnya seperti itu. Ini yang saya beri tanda adalah mutasi-mutasi yang pernah dilaporkan pada VOC yang sebelumnya. Kenapa perlu ditandai? Karena kita tidak perlu mengulang-ulang lagi penelitian basicnya. Misalnya apa sifat dari K417N sudah pernah dilaporkan.
D478K pernah dilaporkan, EEK pernah dilaporkan, D6418G bahkan jauh dulu sebelum ada alfa beta gamma sudah pernah dilaporkan. Nah, kemudian ini sama ya. Jadi yang salah satu karakteristiknya ini perbandingan kalau dari mutasi-mutasi mana yang sudah diketahui karakteristiknya, sedangkan yang tanda pink yang paling bawah itu yang di highlight itu belum diketahui. Sedangkan yang saya beri tanda panah itu yang sudah diketahui karakteristik sifat mutasinya. Nah, sekarang kita kalau ini dilihat dari sangat banyak mutasinya ya, sekitar 30 pada protein S ya, itu sekitar 36 32 mutasi. Kemudian yang sebelah gambar A itu jumlah mutasi-mutasinya, baik itu substitusi pergantian asam amino, misalnya A diganti dengan B. Delesi itu hilang, ada asam amino hilang. Insersi ada asam amino yang masuk, mutasinya berupa itu. Kemudian yang B itu kalau perubahan itu menyebabkan perubahan karakteristik termasuk diantaranya adalah netralisasi antibodi. Kemudian yang C ini dari next strain diambil tadi Dr. Hakim sudah menjelaskan bagaimana mutasi kira-kira Omikron itu dari mana sih induknya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini gambar warna biru, merah sampai merah ini adalah jumlah jenis mutasinya ya. Ini kalau kelihatan sekali Omikron merah berarti jumlah mutasinya sangat banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau kita head to head Delta dan Omikron, maka yang atas adalah jumlah mutasi pada Delta khususnya pada protein S, kemudian Omikron yang bawah. Kan jumlahnya jauh sekali ya. Seperti itu dibandingkan dengan Delta. Nah, kalau kita boleh merefresh kembali B117 adalah alfa. Kenapa perlu saya ulang ini? Karena nanti Bapak Ibu biar tahu, biar memahami kembali bahwa ini loh yang menyebabkan Omikron itu begitu luar biasa. Karena di alfa itu N510Y sudah terbukti membombardir UK dulu. Nah, ini ada pada Omikron. Kemudian B1351 beta itu ada triple mutasi. Ini juga ada pada Omikron. Seperti itu. Kemudian P1 gamma ada mutasi yaitu ini juga ada pada Omikron. Bagaimana dengan Delta? Ini kan Delta. Ada 2 atau 3 mutasi, tetapi yang satu ini tidak ada pada Omikron. Ini yang membedakan dengan Delta, Bapak Ibu. Satu-satunya mutasi yang tidak ada pada Omikron ada L452R. Yang ini ada juga pada Omikron. Nah, sehingga di summary ini ada semua pada Omikron, alfa, beta, gamma. Kemudian Delta kecuali L452R itu juga ada semua pada Omikron. Jadi luar biasa sekali Omikron itu. Nah, kemudian ini kita lihat impact-nya tadi disampaikan bahwa kasus yang ungu itu betapa kasusnya melonjak sekali. Ini kita ambil contoh dari UK ya, karena sangat bagus whole genome sequencing-nya maupun deteksi dengan SGTF PCR kit itu sangat meningkat tajam dalam bulan akhir Desember. Seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan ini yang hijau itu adalah Eropa, yang itu adalah UK. Ini sebetulnya bukan karena di Eropa itu lebih tidak dominan, bukan. Kenapa? Karena memang di UK jumlah genome sequencing-nya itu jauh lebih baik dari negara-negara lain di Eropa. Tetapi kalau kita lihat negara Denmark, Prancis, itu sudah hampir 100% sekarang didominasi oleh varian Omikron. Jadi kalau kesimpulan dari penelitian dikatakan bahwa tingkat penularan antar keluarga adalah erat, kita sudah kontak erat itu maka 2 kali transmisinya. Seperti itu. Nah, kenapa penyebabnya? Salah satunya ini. Dikatakan bahwa infeksiusnya memang Omikron itu seperti ini, di dalam lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ini Bapak Ibu lihat yang ini kan secara kita tidak perlu paham bahwa apa toh ini, tetapi kita cukup melihat gambarnya secara sederhana kan, yang ungu ini jauh meninggalkan varian D614G beta delta. Ini juga sama jauh menyebabnya. Jadi dikatakan bahwa dibandingkan beta atau delta, infeksiusnya Omikron itu 10 kali lebih meningkat dibandingkan delta atau beta. Kesimpulan yang kedua yang penting adalah Omikron masih menggunakan S2 reseptor sebagai reseptor utama. Nah, ini penelitian kami sebelumnya yang menyampaikan bahwa peran keluarga itu sangat penting dalam penularan SARS-CoV-2, sehingga mari kita lindungi bersama-sama keluarga kita. Nah, kemudian penelitian yang menunjukkan kenapa kemudian transmisi Omikron itu juga lebih tinggi, penelitian di Hong Kong, ternyata memang jumlah
Omikron itu viral load-nya 70 kali, dia lebih suka di saluran napas atas. Sedangkan lung atau paru-paru kan saluran napas bawah. Nah, itu kemudian ternyata penelitiannya Omikron itu lebih suka yang di atas. Jadi untungnya dia suka yang di atas daripada bawah. Sehingga meskipun yang memberi dampak terhadap transmisinya lebih cepat, karena tentu kalau banyak di hidung kan daripada paru kita lebih mudah transmisi di hidung atau di saluran napas atas daripada viral load-nya lebih banyak di paru-paru. Itu kan sudah make sense. Sebaliknya itu juga memberi keuntungan, tadi Dr. Maksi juga menyampaikan gejalanya menjadi lebih ringan. Kira-kira ini penelitian yang bisa menggambarkan dari sisi transmisi, tapi dari sisi blessing kepada severity. Nah, kemudian ini penelitian yang lain juga sama. Ternyata dia lebih suka di hidung, kan saluran napas atas ya, daripada suka di paru-paru. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini yang hijau ini kan lebih turun ya, lebih sedikit viral load-nya, kopinya. Kemudian kalau di paru-paru, di hidung lebih tinggi yang hijau ini dibandingkan beta. Ini kira-kira seperti penjelasannya kenapa transmisinya lebih cepat, kemudian kenapa infeksi dan bermultiplikasi 70 kali lebih cepat daripada delta pada bronkus, saluran napas atas. Sehingga ini yang menjelaskan kenapa transmisi antar manusia sangat cepat. Sebaliknya, Omikron menginfeksi saluran napas bawah, khususnya paru-paru, jauh lebih rendah dibandingkan original SARS-CoV-2 induknya. Ini yang menjelaskan kenapa gejala Omikron jauh lebih ringan atau tidak bergejala. Kemudian bagaimana reinfection atau breakthrough infection? Ini menarik sekali karena memang dia terkenal pertama kali itu adanya reinfection. Baik itu sudah divaksinasi, sudah vaksinasi komplit, tetapi Omikron it doesn't matter. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia bisa mengelabui sistem imun kita. Kemudian dikatakan bahwa Omikron 5 kali resiko untuk terjadinya reinfeksi dibandingkan Delta, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi yang divaksinasi jauh lebih menguntungkan karena kejadian reinfeksinya lebih rendah dibandingkan tidak divaksinasi. Tetap vaksinasi ada tempat di sini. Nah, ini penelitian kami terhadap severity waktu itu dibandingkan dengan Delta ya. Bukan tentang Omikron, tetapi intinya bahwa untuk menentukan severity penyakit itu tidak hanya dari virusnya, tetapi ada komorbidnya, ada genom dari manusianya. Kira-kira hasil penelitian kami itu seperti itu. Tentunya Omikron juga sama, more or less, bahwa tidak hanya karena mutasi per se pada virus SARS-CoV-2-nya, Omikronnya, tetapi juga ada faktor-faktor COVID pada manusianya maupun pada genom manusianya itu berpengaruh, Bapak Ibu. Berdasarkan hasil penelitian kami. Nah, kemudian penelitian terhadap derajat keparahan sekali lagi bahwa resiko mondok dan masuk emergensi Omikron itu separuh dari Delta. Kalau hanya resiko yang berat gejalanya. Kemudian pada anak-anak ini juga dikatakan 0,40% resiko mondoknya dibandingkan pada Delta ya. Jadi tetap mondoknya ada resiko tetapi lebih rendah. Tetapi WHO selalu mengatakan bahwa beban rumah sakit menjadi menurun. Kenapa? Karena tadi ada transmisi yang sangat cepat. Yang kedua ada dia bisa mengelabui sistem imun kita pada Omikron. Ini harus penting disampaikan kepada stakeholder terkait dan juga pada masyarakat. Nah, ini kemudian yang mempengaruhi kenapa kemudian less severe ya, tadi berulang kali disampaikan, misalnya ini data-data jumlah kopinya tadi depan sudah, ini data tambahan bahwa ini kemudian menariknya kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau ini pada tikus, ternyata kalau dilihat turunnya berat badan, itu pada Delta ada penurunan berat badan. Tapi Omikron, tikus hamster itu nggak ada. Jadi mengatakan bahwa dia less severe. Jalan lain adalah ini, diperiksa patologinya ya. Ini ternyata kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan sekilas kelihatan ya, Omikron kelihatannya bening gitu kan. Saya bukan ahli patologi, tetapi sekarang sekilas kan Bapak Ibu bisa melihat. Yang atas ini Delta sama Penggo, yang B. Asalnya kan dari B itu. Penggonya, Omikron. Ini kan kelihatan sekali, ini banyak sekali sel-sel inflamasi, sedangkan ini sangat bersih paru-paru hamsternya. Ini yang menjelaskan kenapa kemudian Omikron menjadi less severe.
Nah, sekarang dikatakan bahwa kesimpulan dari ini Omikron itu gejala klinisnya kurang berat. Ini pada hamster ya, binatang ya. Kemudian karena tidak ada penurunan berat badan, viral load-nya itu lebih rendah ya. Kemudian less ekstensif pada paru-paru. Jadi inflamasi yang disebabkan radang paru-parunya itu sangat minimal. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengaruh terhadap immune escape atau immune evasion, mengelabui sistem imun kita nggak sih? Ternyata iya, karena dia menurunkan kadar antibodi netralisasi setelah vaksinasi maupun setelah penyintas. Ini kalau Bapak Ibu lihat ini yang B, ini adalah overall netralisasi. Jadi baik itu yang karena penyintas atau karena vaksinasi dijadikan satu. Ini kan menurun ya, kelihatan wild type, delta masih di sini, kemudian yang merah ini turun. Sama seperti yang ini convalescence, berarti penyintas. Jadi antibodinya peninfeksi oleh Omikron ini juga menurun kadar antibodinya. Seperti itu. Kemudian ini 3 kali dilakukan booster ya. 3 kali ya apa namanya? Maksud saya kali lengkap dan 1 kali booster itu juga membacanya. Jadi baik itu antibodi yang dihasilkan dari penyintas convalescence kita menyebutnya atau yang tervaksinasi ternyata menurun secara signifikan dalam menghadapi Omikron dibandingkan terhadap wild type atau varian sebelumnya. Nah, kemudian penelitian berikutnya ini sangat jelas ya. Ini kita bandingkan dulu waktu awal-awal belum ada Delta, jadi disebutnya ini plasma convalescence dari sebelum Delta. Ini ternyata juga sudah menurun ini. Dibandingkan Delta, jadi penyintasnya Delta, antibodinya diambil plasma convalescence, kemudian dikasih pseudotype virus ini, ternyata juga menurun netralisasi antibodinya. Artinya ya memang baik itu yang plasma convalescence sebelum Delta maupun plasma convalescence setelah Delta itu juga menurun kadar antibodinya terhadap Omikron. Kesimpulannya adalah menurun sampai 36 kali pada yang plasma convalescence yang sebelumnya ada Delta, sedangkan Delta malah menurun lebih tinggi ya, lebih banyak 39 kali dibandingkan varian selain Omikron. Kesimpulannya adalah varian Omikron bisa mengelabui, bisa escape, bisa evade dari kadar antibodi yang telah dibentuk baik oleh infeksi alamiah, penyintas maupun vaksinasi. Kemudian ini penelitian yang berikutnya membandingkan juga ini kalau semua vaksin dikumpulkan jadi satu dihitung ya kalkulasi ternyata ini Bapak Ibu lihat ya Omikron sangat jauh di bawah. Terus ini kemudian Pfizer, BioNTech ini juga sangat di bawah. Dan ini bagaimana CoronaVac yang mungkin banyak digunakan di negara kita juga sama ya turun di bawah untuk Omikron. Jadi memang Omikron bisa escape dari antibodinya ya, baik yang disebabkan oleh Pfizer vaksin maupun yang diinduksi oleh CoronaVac atau Sinovac. Kemudian ini penelitian berikutnya ya, beberapa peran dari booster ini menunjukkan bahwa memang kalau di booster memang lebih baik ya, artinya dia akan dari menurun, maka dia kemudian menaik kembali. Baik ini kan sebelumnya diberikan CoronaVac 2 kali, Sinovac, kemudian kasih booster. Ini juga sama. Boosternya, tapi ini setelah 28 hari. Boosternya adalah Pfizer. Ternyata memang terjadi peningkatan meskipun belum bisa seperti varian Delta atau yang ancestral jauh sebelumnya. Jadi dikatakan bahwa kadar antibodi terhadap Omikron itu tidak terdeteksi pada pasien, pada individu yang menerima 2 dosis Sinovac dilanjutkan booster Pfizer. Tetapi booster Pfizer itu sendiri meningkatkan 1,5 kali kadar antibodinya. Masih mending dibandingkan 2 dosis mRNA vaksin, katakanlah Moderna ataupun Pfizer. Jadi 2 dosis Sinovac yang diberikan di Indonesia ditambah booster itu bisa meningkat kadar antibodinya 1,5 kali dan itu lebih baik dibandingkan hanya 2 kali RNA vaksin. Nah, kemudian kalau
meskipun ada kenaikan, tadi dari gambar kan masih terlihat ya Bapak, itu tetap di bawah dia. Tetap ada penurunan kadar antibodi dibandingkan varian yang sebelum, tapi itu masih jauh lebih baik daripada sama sekali tidak divaksin atau tidak dilakukan booster. Lab, kalau ini pada pasien, dilihat berapa sih sebetulnya efektivitas vaksin terhadap terjadinya infeksi sekarang. Jadi kalau kena Omicron, dia muncul terinfeksi nggak kalau kena Omicron? Itu maksudnya terhadap infeksi itu begitu. Kalau dia tertular, dia terinfeksi nggak? Kalau misalnya kita ada yang dengan confirm Omicron, kemudian kita pernah ngobrol tanpa disadari, mungkin lupa memakai masker, nah kira-kira kemungkinannya bagaimana ini terhadap terinfeksinya? Nah ternyata memang ini diperhatikan, ini kan pemberian Pfizer ya, dan ini sudah komplit ini. Nah, ternyata memang menurun Bapak Ibu terhadap Omicron. 55 setelah 1 bulan pemberian dosis antara 1 bulan ya, kemudian menjadi 16, bahkan setelah 3 bulan hilang dia, nggak ada perlindungan sama sekali, pemberian 2 dosis Pfizer. Tapi kemudian 1 bulan diberikan booster, dia meningkat menjadi 50% yang bawah ini. Nah, kalau ini terhadap Moderna, sama ya, menurun. Bahkan setelah 1 bulan, setelah 3 bulan hilang bunganya Moderna itu. Nah, kemudian pemberian booster Pfizer ternyata bisa meningkatkan kembali menjadi 50% proteksi supaya tidak terinfeksi Omicron. Kira-kira begitu. Kemudian ini tidak bergejala. Itu maksudnya symptomatic disease. Ini CHADO ini ada AstraZeneca, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang menerima 2 dosis, kemudian dilanjutkan booster, itu langsung naik kan ini, booster Pfizer. Terus yang ini juga kalau boosternya Moderna, ini kan juga langsung naik. Nah kalau ini 2 dosisnya Pfizer, boosternya Pfizer yang sebanding tengah, yang paling kanan itu adalah boosternya Moderna, juga naik Bapak Ibu. Jadi dilihat ya, bahkan begitu lebih dari 25 hari setelah dosis komplit, baik itu AstraZeneca, maupun Pfizer, itu ternyata 0. Artinya tidak memberikan perlindungan sama sekali setelah dosis komplit yang kedua. Tapi begitu diberi booster, maka dia langsung naik bahkan menjadi 60-80%. Entah itu boosternya Pfizer maupun boosternya Moderna. Ini ya penurunan setelah hanya pemberian dosis komplit 2, kemudian menjadi naik setelah diberikan booster. Kira-kira begitu. Kemudian setelah bergejala, dicek lagi. Mondok nggak sih? Gitu maksudnya, berat nggak sih? Nah, itu makanya disebut against hospitalization. Ternyata memang terjadi penurunan. Omicron itu memang betul-betul luar biasa ya. Jadi perlindungannya menjadi menurun. Kira-kira vaksin effectiveness-nya itu menurun. Tetapi yang ini dosis pertama itu hanya 50% perlindungannya supaya kita nggak mondok. Setelah antara 2 sampai 24 minggu perlindungannya turun naik dulu dari 52 menjadi 72 kan namanya juga dosis pertama, dosis kedua otomatis naik kan. Tapi setelah 25 minggu dosis kedua turun lagi ke 50%. Nah, ini pemberian booster 2 minggu setelah pemberian booster ternyata mendekati 100%, 90%. Itu kan luar biasa. Jadi peran dari booster untuk meningkatkan kembali kadar perlindungan vaksin terhadap hospitalisasi terhadap Omicron. Nah, sekarang pengaruh ini yang sering menjadi pertanyaan, pengaruh nggak sih terhadap diagnosis atau yang kita kenal dengan gene target failure. Gene itu kan isinya tidak sehebat Omicron, itu maka mungkin tidak begitu banyak yang bertanya-tanya. Secara umum, SARS-CoV-2 bisa diagnosis test atau PCR, kita lebih mengenalnya, atau antigen, itu bisa. PCR test termasuk yang khususnya multiple gene target. Jadi PCR kit itu ada beberapa target, Bapak. Tidak hanya satu. Mungkin bagi yang tidak begitu familiar dengan PCR, itu gen targetnya ada beberapa. Umumnya 2 atau lebih. Sehingga karena ada 2 atau lebih gen yang target yang diperiksa oleh PCR, itu hampir tidak dipengaruhi bahkan oleh Omicron, seperti itu. Nah, kenapa sih kok Omicron itu bisa menyebabkan S-gene target failure? Karena adanya mutasi hilangnya asam amino urutan 69-70 pada protein S.
Nah, sehingga ini tidak bisa deteksi karena kan nggak ada asam aminonya. Ini yang dikenal dengan nama S-gene target failure. Tetapi sekali lagi karena juga ada beberapa target gen yang diperiksa selain protein S, selain gen S, ada gen N, M, E, ORF1b tadi sudah sangat jelas dijelaskan itu, maka bisa dideteksi positif pada yang gen selain S. Tetapi kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensinya pasien tersebut menjadi probable Omicron karena ada target S-nya negatif. Kira-kira begitu. Kemudian ini definisinya bahwa confirm case ternyata Bapak Ibu di luar negeri pun itu untuk mengatakan Omicron itu tidak hanya dengan sequencing dikatakan confirm, tetapi bisa dengan genotyping, artinya dengan PCR. Tetapi PCR-nya nggak hanya satu, delesi 6970 selalu berpasangan. Misalnya PCR-nya itu mendeteksi 417N dan 681R. Itu sama-sama negatif. PCR-nya mendeteksi 6970 dan 417N itu juga sama-sama negatif. 46970 510Y sama-sama negatif. Itu kalau ada PCR kit yang memeriksa 2 pasang mutasi pada gen S ini, maka bisa dengan genotyping confirm case. Tetapi kalau hanya satu, khususnya 6970, itu disebut sebagai probable case. Selanjutnya apa? Harus di sequencing, gitu. Sehingga tetap sequencing harus dilakukan whole genome sequencing untuk menentukan confirm case atau tidak. Tetapi kalau PCR-nya sudah bisa mendeteksi 2 gen S negatif, yang PCR-nya itu, maka itu sebetulnya sudah bisa dikatakan confirm. Sedangkan possible apa bedanya? Possible itu data-data sebelum collection date PCR swab-nya itu diambil sebelum 1 Desember. Itu disebut possible case karena kan dianggap ini masih awal-awal, belum begitu menyebar. Tapi kalau sejak di VOC 26 November ditetapkan 1 Desember startingnya, maka setiap PCR positif dan SGTF maka itu probable. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus tadi ya dikatakan bahwa definisinya apa sih SGTF itu? Yaitu positif SARS-CoV-2 PCR, tetapi khusus S-gennya negatif. Itu SGTF. Yang positif biasanya kalau nggak N, ORF1AB atau M atau E, itu CT value-nya di bawah 30. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi salah satunya harus positif dulu. Kalau dua-duanya negatif ya itu namanya negatif, bukan SGTF, ya kan? Tapi kalau S-nya negatif, tetapi kemudian N atau ORF1AB atau M atau E-nya positif dan CT value-nya di bawah 30, S-nya negatif, Bapak Ibu itu probable case of Omicron karena dia SGTF. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bahasa saya mudah dipahami ya, Dr. Sylvia. Kesimpulannya adalah yang pertama adalah untuk ditentukan sebagai VOC ini kita sudah sering ulang, bahkan jauh sebelum ada Omicron waktu Delta. Pertama, transmisinya makin cepat, gejalanya berat atau tidak, imun escape atau tidak, itu. Kemudian Omicron detection itu tentunya peran dari genomic surveillance, karena waktu dilaporkan karena di surveillance di Afrika Selatan, maka kemudian deteksi Omicron. Di Indonesia juga sangat jelas peran dari genomic surveillance. Yang ketiga, Omicron itu jelas mempunyai dampak luar biasa terhadap transmisinya, breakthrough infection, diagnosis SGTF maupun vaksin efektif. Ini mau tidak mau harus diakui. Kemudian strategi tetap sama Bapak Ibu, nanti akan disampaikan oleh pembicara berikutnya bagaimana kita strategi untuk berhadapan dengan mutasi yang terus berevolusi, kata pembicara sebelumnya. Tetap protokol kesehatan, public health measure, dan vaksinasi. Terima kasih Dr. Sylvie atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Gunadi. Wah, sebentar. Ini saya masih terhubung nggak ya? Tahu-tahu layar saya blank. Izin Dr. Teres bisa diambil alih? Masih jelas. Oh, suaranya masih ya? Dr. Sylvie jelas. Oh, baik. Ya. Ini karena tahu-tahu layar laptop saya blank. Mungkin saya simpulkan sedikit dari apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Gunadi. Jadi tadi memang Omicron ini memang kalau dibandingkan dengan Delta less severe, tapi tetap menjadi varian of concern yang harus diperhatikan. Dan selama ini memang less severe itu salah satunya karena hospitality rate-nya rendah dan juga peradangan parunya minimal. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah varian ini bisa mengelabui antibodi.
ini sebuah pernyataan awal. Nah, ini nanti banyak pertanyaan juga di kolom chat, apakah kemudian vaksinasi itu masih berpotensi baik, apakah perlu booster 3, 4, begitu, apakah anak kecil juga berpotensi sama besarnya terkena dan sebagainya. Ini nanti akan didiskusikan pada sesi tanya jawab.